Telan ludah sendiri, viral, ucapan lawas SBY. Orang yang tuduh pemilu curang, dulu juga sering curang, SBY langsung kicep. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang. Soeharto itu di rezim Soeharto dulu terjadi kecurangan pemilu, tapi nggak securang SBY. Manipulasi DPT, kemudian Anas dan Andi Nurpati yang sebelumnya itu adalah pengurus KPU, terus tiba-tiba jadi direkrut menjadi pengurus partai politik, Partai Demokrat. Ini kan adalah skenario dan settingan kecurangan yang sangat-sangat masif dan luar biasa. Kecurangan pemilu masif itu justru terjadinya pada pemilu tahun 2009. Waktu Bapak menjabat sebagai presiden. Pak SBY masih ingat dong pemilu paling heboh saat itu, guyuran BLT menjelang Pilpres, masih ingat dong? Dari bulan Juni 2008 sampai dengan Januari 2009, Pak SBY membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politik yang populis, yaitu pembagian BLT menjelang Pilpres. Demokrat berpotensi menjadi partai gurem di tahun 2024 nanti. Mereka bisa jadi tidak lolos dari batas minimal 4% dan tersingkir dari Senayan. Karena itulah mereka menggunakan strategi menumpang nama Jokowi untuk mengangkat nama mereka kembali supaya tetap dibicarakan orang. Sebuah video yang memperlihatkan ucapan lawas Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyinggung soal orang-orang yang menuduh pemilu curang, viral di media sosial. Video ucapan lawas SBY singgung orang-orang yang menuduh pemilu curang viral usai diunggah akun Twitter @tukangrosok_, seperti dilihat pada Rabu 21 September 2022. Dilihat video itu, tampak sepenggal ucapan SBY menyinggung orang-orang kerap menuduh pemilu curang. Menurut SBY, orang-orang yang menuduh pemilihan umum diwarnai kecurangan tersebut dulunya juga sering berbuat curang. Saya dan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang, ujar SBY dalam video lawasnya tersebut. Diketahui, pernyataan SBY baru-baru ini yang mengaku mendengar dan mengetahui adanya tanda-tanda pemilu 2024 curang menuai perhatian publik. Lantaran mengetahui adanya tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur, SBY pun mengaku siap turun gunung untuk mempersiapkan momen pemilihan umum tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, memang selama ini keluarga SBY tinggal di gunung mana? Kok sampai perlu turun segala? SBY pun menjelaskan alasan dirinya harus kembali turun gunung lantaran mendengar dan mengetahui adanya tanda-tanda bahwa pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan tidak adil. Ia pun menjelaskan, kecurangan pada pemilu 2024 nantinya, yaitu pemilihan presiden, akan diatur sesuai keinginan koalisi pemerintahan. Adapun pemilu itu nantinya, kata SBY, hanya ada 2 pasangan capres maupun cawapres sesuai dengan kehendak dari mereka. Oleh karenanya, menurut SBY, Partai Demokrat selaku partai oposisi dari pemerintahan Jokowi jangan berharap bisa mengajukan capres dan cawapres di pemilu 2024 nanti. Sepertinya memang SBY tengah mengidap gejala post-power syndrome, yaitu suatu gejala psikologis yang biasa terjadi kepada orang-orang yang pernah berkuasa atau menjabat posisi tinggi dan sudah tidak menjabat lagi. Makanya nggak bisa tenang kalau nggak turun gunung. Sebuah video yang memperlihatkan ucapan lawas Presiden RI ke-6 SBY menyinggung orang yang tuduh pemilu curang, dulu juga sering curang, merupakan bukti konkret bahwa apa yang diucapkan SBY adalah suatu kebenaran. Pasalnya, melansir dari Kompas.com, DPP PDI Perjuangan buka-bukaan soal kecurangan pemilu yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa di era kepemimpinan SBY, manipulasi DPT justru bersifat sangat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan, kampung halaman SBY. Beberapa poin tambahan lainnya adalah terjadinya kecurangan DPT yang terjadi di daerah Jateng, Jatim, DIY, Jabar, Banten, Sumbar, Sumut, Sulbar, hingga NTB. Kedua, SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Begitu juga dengan program BLT dan beras miskin atau raskin digunakan untuk kepentingan elektoral SBY, sehingga kenaikan suara Demokrat mencapai 300% pada pemilu kedua.
Ketiga, Hasto mengatakan jika data-data hasil pemilu dimusnahkan. Di era SBY berbagai tim senyap dilahirkan. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Hasto juga menilai perekrutan mantan anggota KPU Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat adalah salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era SBY. Nah kan, terbongkar juga laku busuknya SBY dan partainya. Untuk kesekian kalinya, tuduhan SBY terhadap pemerintahan Jokowi mudah dipatahkan. Dugaan adanya kecurangan pada Pilpres 2024 justru menjadi bumerang bagi elektabilitasnya sebagai mantan orang nomor 1 RI itu. Jadi makin kicep gak tuh SBY dan kambing congeknya? Atau jangan-jangan entar malah jualan narasi, korban dan playing victim memojokkan pemerintahan Jokowi? Ah, lagu lama. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ngaka, banggakan prestasi bapaknya dengan cara bohong. AHY dihantam P3. Ditulis oleh Ferry Padli dari seaworld.com. Putra SBY yang juga politisi digoreng dadakan 35 ribuan. AHY baru-baru ini kembali bikin sensasi. Lantas, apa yang dia lakukan sehingga menjadi perbincangan hangat warga dunia maya dan dunia nyata tersebut? Ternyata mantan cagup DKI gagal itu menyerang Presiden Jokowi sembari membanggakan bapaknya. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi saat ini, semua itu berkat jasa SBY. Kura-kura begini porsinya, 90% dikerjakan SBY dan sisanya 10% dikerjakan oleh Jokowi. Nyatanya banyak di zaman SBY direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan mulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Ujar AHY di acara Rapimnas Partai Demokrat 15 September dengan nada seperti tanpa bersalah. Pengen ketawa lagi tapi takut jadi Andi Arief. Lalu, apa tujuan sebenarnya saudara Aibas itu bilang begitu? Bukankah pernyataan tersebut bisa jadi blunder bagi AHY sendiri? Dan kalau SBY dulu membangun infrastruktur, kenapa memang? Bukankah itu memang tugasnya presiden yang digaji oleh rakyat? Ini tentu tidak lepas dari 2024, bahwa AHY juga pengen jadi capres atau minimal cawapres. Namun celakanya, elektabilitasnya tidak mendukung, hanya 3,1% doang, masih di bawah Ridwan Kamil 3,4% dan Sandiaga Uno 4,4%, serta masih jauh di bawah Anies 12%, Ganjar 22%, dan Prabowo 25,3%. Celakanya lagi, perolehan kursi di DPR Partai Demokrat pada pemilu 2019 lalu hanya sekitar 7,77% atau berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Mau tidak mau partai ini harus berkoalisi dengan partai lain supaya bisa mengusung AHY dalam rangka menggenapi ambang batas presidensial threshold 20%. Kalau AHY masih ngotot juga pengen jadi presiden dengan kondisi seperti saat ini, sebenarnya tetap bisa, tapi bukan Presiden Republik Indonesia tercinta, melainkan Presiden PKS atau Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggantikan Said Iqbal. Nah, karena ngotot menawarkan AHY sebagai capres atau cawapres itulah membuat Partai Demokrat hingga kini belum punya teman koalisi. Lawang elektabilitasnya rendah kok, mengusung AHY itu artinya siap kalah. Dan yang namanya parpol, termasuk parpol gurem sekalipun, tetap pengen ngusung capres atau cawapres yang peluang menangnya lebih besar. Lalu, apa yang terjadi? Apakah dengan membanggakan bapaknya tersebut, elektabilitas AHY langsung meroket menjadi 90%? Dan apakah semua partai berlomba-lomba untuk mengusung dia pasca tidak menghargai hasil keringat Presiden Jokowi? Kedua-duanya tidak Ferguson, yang ada malah AHY dihantam oleh P3. Saya kira jangan merasa seolah-olah paling hebat. Setiap masa itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama lain. Ujar Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi yang juga kerap disapa Awi itu. Hingga tanpa tedeng aling-aling, anggota Komisi 4 DPR tersebut meminta AHY untuk mendatangi Wisma Atlet Hambalang yang notabene proyek mangkrak di era SBY dan dananya dikorupsikan oleh kader Partai Demokrat. Kalau tinggal gunting pita, ya coba Mas AHY datang ke Monumen Hambalang itu. Barangkali pitanya sudah digunting apa belum, lanjut Awi. Inilah kalau orang mau nyapres tapi gak punya prestasi dan rekam jejak yang bagus. Yang bisa dia lakukan hanyalah membangga-banggakan bapaknya. Dan itu pun yang disampaikan juga gak valid. Atau dengan kata lain, prestasi SBY tidak sehebat kata-kata AHY.
Logikanya sederhana sih, kalau memang SBY lebih banyak membangun infrastruktur, kenapa justru Jokowi yang dijuluki sebagai bapak infrastruktur Indonesia oleh masyarakat? Lagian juga kalau SBY berprestasi emang kenapa? Mau nyapres lagi juga nggak bisa. Kalau pada akhirnya membanggakan SBY, tapi yang disodorkan sebagai capres atau cawapres 2024 adalah AHY, ya jelas nggak nyambung. Karena AHY dan SBY itu beda, baik kapasitas, pengalaman, maupun pangkat. Ini ibarat ngomong rakyat rindu Soeharto, tapi yang disodorkan sebagai capres atau cawapres itu Tommy Soeharto. Kan bikin ngakak. Saran gratis untuk AHY, mending sampaikan saja visi misi atau kalau jadi presiden nanti mau melakukan apa. Misalnya akan menjadikan Candi Hambalang sebagai objek wisata terpopuler di dunia, mengalahkan Candi Borobudur. Atau menjadikan Rusunami yang terletak di belakang Pasar Sumber Arta, Bintara Jaya, Bekasi Barat yang sebelumnya sebagai lokasi syuting Pengabdi Setan 2 menjadi lokasi syuting Hollywood, sehingga proyek mangkrak itu bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara di mata dunia. Dengan AHY pamer rencana masa depan, rasanya lebih keren daripada dia membanggakan bapaknya. Siapa tahu ada partai lain yang tertarik dengan rencana atau visi misinya itu, sehingga mau mengusungnya, walaupun itu peluangnya hanya sedikit. Jadi, bagaimana menurut Anda?